Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 28 April 2026, renungan kita berjudul Super Sparta Nation. Firman Tuhan kami ambil dari Sakarya 4 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nabi Sakarya menulis bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini tentang Israel. Kita harus siap menyaksikan berbagai kejadian yang di luar perkiraan banyak orang tentang Israel. Suka atau tidak, para analis dapat memperkirakan yang akan terjadi. Israel sendiri tengah menegaskan arah barunya, membangun diri sebagai sebuah super Sparta nation, negara kecil yang harus kuat, mandiri, dan inovatif demi bertahan di tengah tekanan dunia. Visi ini menuntut kemandirian dalam industri pertahanan yang melahirkan teknologi seperti Iron Dome, Iron Beam, drone swarm, hingga perang cyber. Semua ini membuktikan bahwa isolasi justru dapat memicu lonjakan inovasi. Tetapi sejarah Israel selalu mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali dunia menekan, bangsa ini terdorong untuk kembali mencari Tuhan. Super Sparta yang sejati bukanlah sekadar baja, laser, dan algoritma, melainkan hati yang tunduk pada Sang Pencipta. Tekanan diplomatik dan politik internasional bisa mempersempit ruang perundingan, tetapi sekaligus memperlebar ruang doa. Identitas rohani bangsa Israel akan semakin menguat dan banyak orang akan terdorong mencari perlindungan bukan hanya pada teknologi, melainkan pada Tuhan yang adalah sumber pertolongan sejati. Sebagai bagian dari suatu bangsa, kita umat Kristen tidak bisa memisahkan diri sepenuhnya dari sikap pemerintah terhadap berbagai perkembangan di Timur Tengah. Harapan kita hanyalah agar negeri kita mampu memposisikan diri secara tepat. Janji Tuhan tidak dapat dihalangi oleh ketidaksetujuan manusia. Demikian juga keputusan sebuah negara demi keselamatannya tidak bisa didikte oleh pihak lain. Inovasi dalam berbagai bidang tidak mungkin dibatasi oleh siapapun. Bangsa yang konsisten membela keberadaan dan eksistensinya, meskipun pernah jatuh bangun, tidak akan bergantung pada persetujuan pihak lain. Sebuah bangsa yang berkomitmen pada pengembangan peralatan militer terbaik, terkemuka, unik, dan inovatif akan membuktikan dirinya sebagai bangsa yang dibenci, disudutkan, tetapi tidak pernah dapat dilenyapkan. Pada akhirnya, Super Sparta Nation sejati bukan sekadar bangsa yang disegani karena senjata dan inovasinya, melainkan bangsa yang tetap berdiri karena Tuhan yang menopangnya. Sebagai umat tebusan, marilah kita bukan hanya mengamati Israel, tetapi belajar percaya dan taat kepada Allah yang sama. Kiranya kita pun hidup dalam kekudusan, berjaga dan berdoa, agar dunia melihat kuasa Tuhan nyata melalui umatnya. Saat bangsa-bangsa mengandalkan kekuatan manusia, biarlah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus.
Sebab hanya di dalam Tuhan ada kemenangan yang sejati dan damai yang kekal. Kata-kata bijak hari ini, kekuatan sejati lahir dari hati yang berserah. Bangsa yang berdoa takkan pernah runtuh. Puji Tuhan untuk renungan yang luar biasa. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Tuhan, jadikan kami kuat, bukan oleh kuasa kami sendiri, tetapi oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu saat dunia goyah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan yang indah. Kita bisa menyaksikan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat perjanjiannya. Selamat berkarya, Bapak Ibu sekalian. Jadilah berkat buat sesama kita. Haleluya. Amin.